Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menerima murid Anda Kuan. Hari-hari berikutnya Xiao Yan setelah kembali ke paviliun bintang jatuh menjadi jauh lebih santai. Dia tinggal di paviliun bintang jatuh sepanjang hari dan sesekali muncul untuk memberikan nasihat kepada para murid paviliun bintang jatuh. Lupakan murid biasa. Dengan kekuatan dan reputasinya saat ini, kemungkinan pengalaman bahkan beberapa tetua tamu di paviliun bintang jatuh mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. 3 hari berlalu perlahan di tengah perasaan santai ini. Lubang cacing yang Yao Lao bangun secara bertahap hampir selesai. Hah! Banyak murid paviliun bintang jatuh berkumpul di tempat pelatihan yang luas di alam bintang. Mereka menjalani pelatihan dan sparring yang harus mereka lakukan setiap hari. Namun, sebagian besar mata di tempat latihan berkumpul di tengah tempat latihan. Seorang pria muda berjubah hitam menunjukkan kekurangan beberapa murid saat mereka melepaskan keterampilan dou mereka. Penampilannya yang tertawa dan santai membuatnya tampak seperti seorang Grandmaster. Banyak murid paviliun bintang jatuh merasa iri di hati mereka saat mereka melihatnya. Sekelompok wanita muda, yang mengenakan pakaian ketat dan cemerlang, berkumpul di salah satu sudut tempat latihan. Mereka tertawa satu sama lain. Tawa mereka yang indah seperti lonceng angin menyebabkan hati beberapa pria di sekitarnya bergetar. Mata mereka tanpa sadar terlempar. Ada seorang wanita dengan pakaian merah pucat berdiri di tengah kelompok wanita muda ini. Pinggangnya yang halus dan lembut dengan kaki panjangnya tidak diragukan lagi menyebabkan dia menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di tempat latihan. Namun, mata wanita muda berpakaian merah ini sedang mengamati pria muda berpakaian hitam yang tersenyum di kejauhan. Hehe. Adik perempuan senior Yu Kuan akhirnya tertarik pada seseorang. Seorang wanita muda di samping tiba-tiba tertawa dengan suara lembut sementara wanita berbaju merah sedang fokus pada Xiao Yan. Omong kosong apa yang kau katakan? Mendengar ini, wajah wanita muda bernama Yu Kuan memerah saat dia menegur. Hehe, adik perempuan senior Yu Kuan, kamu adalah orang dengan bakat paling luar biasa di antara generasi muda paviliun bintang jatuh ini. Bahkan kepala paviliun terganggu selama tes saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa rendah diri meskipun status unik dari kepala paviliun junior. Seorang wanita muda menutup mulutnya dan tertawa. Omong kosong apa? Bakat kecilku ini tidak ada apa-apanya di mata kepala paviliun junior. Yu Kuan menggelengkan kepalanya, tapi sedikit kegembiraan melintas di matanya yang cerah. Seorang wanita muda akhirnya merindukan cinta. Para jenius muda yang dia temui, yang sangat memikirkan diri mereka sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiao Yan, yang tidak menyamar sebagai kepala paviliun junior. Mengapa adik perempuan senior tidak meminta nasihat dari kepala paviliun junior? Anda hanya akan memiliki kesempatan jika Anda bertemu dengannya. Jika tidak, tidak akan ada harapan. Seorang wanita muda mendesak. Yu Kuan ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, itu tidak terlalu cocok, kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengganggu kepala paviliun muda? Tidak apa-apa. Adik perempuan senior kecil adalah seseorang yang perlu dirawat paviliun bintang jatuh kita. Kepala paviliun junior pasti tidak akan menganggapnya merepotkan demi memperkuat paviliun bintang jatuh. Ini, berhenti mendorong. Aku akan baik-baik saja. Xiao Yan mengamati wajah merah kecil dari wanita muda berpakaian merah yang berdiri di tempat latihan di depannya. Dia tersenyum dan bertanya, kamu dipanggil Yu Kuan, kan? Saya mendengar guru menyebut Anda. Mata Xiao Yan mengamati wanita muda di depannya ini saat dia berbicara. Meskipun wanita muda ini tampak sedikit muda, dia tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang sempurna.
Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan diri untuknya. Tentu saja, penampilannya bukanlah apa yang Xiao Yan hargai. Sebaliknya, itu adalah bakat pelatihannya yang luar biasa. Seorang wanita muda yang bahkan belum berusia 17 tahun masih pada usia pemula, tetapi Yu Quan ini sudah melangkah ke kelas Dou-Wang. Bahkan di Central Plains, mendapatkan pencapaian seperti itu pada usia ini sangatlah luar biasa. Jika diberi waktu yang cukup, prestasinya akan menakutkan. Pantas saja guru mengingatkan saya berkali-kali. Jika dirinya yang sudah tua tidak memutuskan bahwa dia tidak akan menerima murid lain, Yu Quan ini akan menjadi junior kecilku. Mata Xiao Yan berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa Yao Lao menyebutkan sesuatu tentang Yu Quan kepadanya beberapa hari sebelumnya. Yu Quan segera mengangguk ketika dia mengetahui bahwa Xiao Yan mengetahui namanya. Wajah tipisnya yang halus ditutupi dengan kegembiraan. Kepala Paviliun Junior, bolehkah saya meluangkan waktu Anda untuk memberi saya nasihat? Wajah Yu Quan memerah. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata ini. Latih keterampilan Anda di depan saya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Dimengerti. Hati kecil Yu Quan berdebar kencang saat dia mengalami kelembutan Xiao Yan. Dia buru-buru menunjukkan keterampilan dou telapak tangan yang baru-baru ini dia latih. Xiao Yan di samping berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia menyaksikan Yu Quan melepaskan teknik telapak tangan kelasdi dengan cara yang sangat halus, menyebabkan dia tanpa sadar mengangguk. Dia menunjukkan beberapa kekurangan kecil. Hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah bahwa Yu Quan telah memperbaiki kekurangan ini segera setelah dia mengidentifikasinya. Kecepatan pemahamannya menyebabkan dia tanpa sadar menggelengkan kepala dan mendesah. Wanita ini sangat berbakat dan cerdas. Jika dia dirawat dengan baik, dia bisa menjadi ahli top di Central Plains di masa depan. Beberapa keringat muncul di dahi Yu Quan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangan sekelilingnya diam-diam melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan ragu, Kepala Paviliun Junior, bagaimana penampilan Yu Quan? Sangat bagus. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Yu Quan. Akhirnya, dia berkata, ada sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Apa itu? Yu Quan buru-buru bertanya ketika dia mendengar pertanyaannya. Xiao Yan menegakkan dagunya. Dia mempelajari Yu Quan sebelum menjawab beberapa saat kemudian, jadilah muridku. Xiao Yan merasa agak konyol di hatinya saat mengucapkan kata-kata ini. Tidak disangka akan ada saat ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi ini bukan niatnya. Yao Lao menghargai bakat Yu Quan, tetapi dia tidak ingin menerima murid lain. Oleh karena itu, dia memberi Xiao Yan tugas ini. Menjadi guru Xiao Yan, itu tidak biasa baginya untuk mengajar murid manapun yang diterima Xiao Yan. Yu Quan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Xiao Yan menjadi malu saat melihat reaksi Yu Quan. Tidak disangka dia menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dia mengucapkan kata-kata ini. Kepala Paviliun Junior, bisakah aku menjadi murid dalam nama? Yu Quan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya dan bertanya. Batuk, kata-kata Yu Quan menyebabkan Xiao Yan batuk. Hidup sangat menyedihkan. Dengan statusnya saat ini, banyak orang akan bergegas jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, namun wanita muda di depannya ini penuh dengan persyaratan. Baiklah, terserah Anda, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, orang yang melakukan pengajaran bukanlah dia. Apakah itu hanya nama atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Senyuman gembira segera muncul di wajah kecil Yu Quan ketika dia mendengar ini. Seorang murid dalam nama. Begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan, ini tidak akan memiliki efek mengikat. Etika apapun tidak akan menjadi masalah. Xiao yang secara alami tidak menyadari pikiran murid yang baru diterima di depannya. Jika dia menyadarinya, dia akan berpikir untuk mengusirnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memikirkan pemikiran seperti itu. Berdengung. Ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara spasial yang sebagian hadir menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiao Yan terkejut saat merasakan fluktuasi spasial ini, tapi segera kegembiraan muncul di matanya. Lubang cacing telah berhasil dibangun. Yu Quan, saya akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Saya akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari kemudian. Anda harus pergi dan mencari guru besar. Dia akan mengajarimu. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat memberitahu Yu Quan. Ya, kepala paviliun junior, wajah kecil Yu Quan segera menjadi sedikit pahit ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini sekarang. Xiao Yan tanpa sadar menjadi bersemangat saat melihat ekspresi pahit di wajah cantik kecil Yu Quan. Dia tersenyum dan menegurnya. Ya guru. Wajah cantik Yu Quan memerah saat melihat ekspresi menggoda di wajah Xiao Yan. Dia hanya bisa memanggilnya dengan berbisik. Xiao Yan tersenyum puas saat mendengar kata-katanya. Dia mengusap kepala kecil Yu Quan dan tersenyum sambil berkata, lakukan yang terbaik. Saya berharap bahwa Anda akan maju ke kelas Du Huang saat berikutnya saya kembali. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah itu, dia bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial dipancarkan di depan banyak tatapan penuh hormat. Yu Quan menurunkan wajah kecilnya setelah melihat Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia berbicara dengan agak putus asa, sudah berakhir, saya telah menjadi murid kepala paviliun junior. Peluang saya akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan, tidak, saya tidak bisa menyerah. Status saya sebagai murid hanya dalam nama. Saya harus bertahan sampai akhir. Yu Quan mengepalkan tangan kecilnya saat dia berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut meraih punggung Xiao Yan yang jauh. Sepertinya dia ingin menariknya ke telapak tangannya. Seorang guru juga bisa dipersiapkan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.